Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mustafa dengan nomor NIDN 0929048804. Saya merupakan dosen program studi teknik listrik Politeknik Bosowa. Kurikulum yang diterapkan di kampus kami itu adalah 70% praktek, 30% teori. Spesialis saya mengajar pada mata kuliah praktikum, salah satunya adalah mata kuliah mesin listrik 1. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang pengajaran saya dengan menggunakan metode kooperatif dan based learning. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah 2 SKS, yaitu mata kuliah praktek mesin listrik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menguasai karakteristik dan konsep dasar motor listrik. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konsep dasar generator dan analisa dayanya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai karakteristik transformator dan merancang rangkaian terapan untuk menyesuaikan permasalahannya. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah praktek mesin listrik ini adalah mata kuliah praktek mesin listrik merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk mengetahui konsep dasar dan karakteristik motor listrik AC dan DC, generator, dan transformator. Materi pembelajaran mata kuliah teori praktikum ini adalah yang pertama itu mengetahui prinsip dasar dan karakteristik motor DC magnet permanen. Yang kedua, generator DC magnet permanen. Yang ketiga, motor AC kapasitor. Yang keempat, motor AC shaded pole. Yang kelima, motor universal. Yang keenam, motor DC magnet buatan. Yang ketujuh, generator DC magnet buatan. Dan yang kedelapan adalah transformator. Jadi, adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan itu saya melakukan perkenalan, yaitu membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan yang lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontra perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Metode yang saya lakukan adalah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan mahasiswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah, sehingga mahasiswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus mahasiswa diharapkan akan memiliki keterampilan dan dalam pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas praktikum tentang mesin listrik 1. Ya, jadi saya akan membahas tentang dasar-dasar mesin listrik. Jadi sebelum kita masuk ke praktikum, saya akan berikan pengantar dulu, ya, pembahasan tentang bagaimana dasar-dasar mesin listrik. Baik ya, saya bagi kebetulan kelasnya, ya, saya bagi 2, jadi anggotanya kita ini cuma ber-5 orang, ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Jadi pada praktikum kita ini tidak lepas dari namanya sistem produksi industri, ya. Ya, salah dengar. Erat kaitannya dengan
mesin-mesin listrik ya. Di antaranya adalah motor ya. Jadi motor-motor listrik itu sangat erat hubungannya dengan proses produksi dari industri. Nah, jadi mesin listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu mesin listrik statis dan juga mesin listrik dinamis. Ya. Statis itu adalah yang diam. Ya. Contohnya apa? Contohnya transformator. Ya. Kalau mesin listrik dinamis itu yang bergerak. Apa yang bergerak? Contohnya motor. Ya. Rotornya bergerak. Ya. Jadi dinamis. Jadi bergerak secara dinamis terus menerus. Jadi motor listrik itu merupakan alat untuk membawa energi listrik menjadi energi putaran. Ya. Ya, generator merupakan alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi ini yang saya sudah sampaikan tadi. Mesin listrik itu terbagi dua. Ada statis, ya, terdiri dari transformator, baik transformator 1 fasa, 3 fasa, atau trafo ukur, ya. Biasanya yang ada di panel, ya, trafo ukur, ampermeter, voltmeter, ya. 1 fasa itu terdiri dari trafo kecil dan juga trafo khusus. Dan juga ada mesin listrik dinamis. Nah, mesin listrik itu terdiri dari 2 bagian, ya. Ada motor AC dan juga motor DC, ya. Atau motor komutator. Nah, DC yang komutator terdiri motor DC, motor universal, ya. Jadi motor AC, dan motor sinkron, motor asinkron, dan motor elektronik. Dan juga ada generator, ya. Generator AC, generator DC, dan converter. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ya, energi mekanis, ya, energi listrik, dan juga ada energi listrik. Jadi ini ada 3, ya, piramida satu kesatuan saling terhubung, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa proses energi mekanis menjadi energi listrik, ya, itu adalah sama halnya dengan generator, ya. Jadi ini adalah siklus mesin listrik, ya. Jadi energi mekanis, energi listrik menjadi energi mekanis, ya, itu sama halnya dengan motor, ya. Nah, kalau transformator, energi listrik mengubah jadi energi listrik. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah naik dan turun, ya. Ada itu trafo step down dan juga trafo step up. Nah, seperti itu. Nah, berbicara dengan hukum Coulomb. Nah, jadi ini adalah hukum gaya tarik menarik, ya, adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara 2 titik muatan, ya, yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Maksudnya ini adalah Q1 dan Q2 itu terpisah antara 2 titik, ya. Nah, jadi kalau misalnya gaya listrik antara 2 muatan, ya, itu berbanding lurus dengan muatan-muatannya, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, dan juga tergantung pada mediumnya. Jadi kalau muatan Q1 ini dan muatan Q2 sejenis, nah, maka gaya listrik ini berupa gaya tolak menular. Nah, jadi ibaratnya gaya magnet selatan dengan utara segini, ya. Jadi kalau misalnya muatan selatannya dengan muatan selatan yang di sebelahnya itu sejenis, ya, maksudnya selatan dengan selatan itu akan terjadi gaya tolak menolak, ya, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau muatan Q1 dan muatan Q2 tidak sejenis, maka gaya listrik, ya, berupa gaya tarik menarik. Nah, jadi saya jelaskan dulu dasarnya tarik menarik, ya. Dasarnya magnet, ya, induksi magnet. Jadi Q1 dan Q2 kalau dia sejenis, tidak sejenis, itu akan gaya tarik menarik, ya, magnet, ya. Seperti itu.
seperti pada di persamaan berikut ya. F itu dalam Newton, Q1 dan Q2 dalam kolom, dan R itu dalam lingkar. Seperti persamaannya. Nah, medan listrik ya. Ya, muatan listrik menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Nah, buah medan listrik itu di titik P itu sama dengan F per Q ya, di mana E itu adalah kuat medan listrik ya, F itu adalah daya, Q itu adalah muatan. Jika Q bermuatan listrik positif, E dan F itu searah. Nah, jika Q bermuatan listrik negatif, itu E dan F berlawanan arah. Nah, ini mungkin pernah kalian jumpai ini. Nah, ini adalah kaidah tangan kanan kiri Fleming ya. Yaitu suatu kaidah untuk mencari arah dari dorongan pada konduktor ya, yang membawa arus dalam medan magnet. Nah, jadi ini adalah putarannya motor di dalam ya. Kalau kita mau tahu itu kaidah tangan kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini kiri ya. Kiri. Nah, ada di sini ada direction of force, magnetic field, dan direction of current. Nah, jadi di sini tangan kiri itu merupakan arah gaya dorong. Nah, gaya dorong ini ya, gaya dorongnya. Nanti putarannya itu motor dalam rotornya ya. Nah, arah medan magnet ini, dan juga arah arus listrik. Jadi seperti ini. Jadi ini penampangnya, ini ya. Ini arah arusnya, ya. Arah medan magnetnya itu naik ke depan, ya, berputarnya. Ya, dan juga arah gaya dorongnya, jadi dorongnya naik ke atas ini. Nah, induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik adalah gaya gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di seiring penghantar. Jadi konsep induksi elektromagnetik itu didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry. Seperti yang kemarin saya jelaskan di teori transformator. Nah, jadi proses perubahan antara stator dan rotor itu karena adanya proses induksi elektromagnetik. Jika misalnya ada sumber masuk ke kumparan, itu akan menimbulkan medan magnet ya, dan akan menimbulkan induksi elektromagnetik. Nah, jadi ini adalah arah flux magnet ya. Jadi flux magnet adalah gaya magnet ya. Sebenarnya di dalam kalau kita kasih magnet tidak kelihatan ya, tidak kelihatan magnet. Jadi arah fluxnya itu ini kumparan ya. Ini flux, arah fluxnya ya, ditandai dengan simbol D. Nah, jika dia tidak lurus, maka persamaannya seperti ini ya, di mana adalah A adalah suatu sudut akik antara sumber tidak lurus dan arah BDM, gaya gerak magnet, atau dengan flux. Oke, ya. Garis-garis daya listrik ya, yaitu adalah garis ayal yang dapat menggambarkan arah dan besaran magnet. Jadi garis daya listrik itu adalah untuk menunjukkan medan listrik. Nah, suatu muatan ya, maka digambarkan dengan garis daya listrik. Jadi untuk muatan positif ini ya, arah garis daya listriknya mengarah keluar dari muatannya. Nah, ini. Jadi garis daya magnet ini mengarah keluar dari muatannya. Untuk muatan negatif
di gambar ini, bagian C, muatan positif dan negatif itu disambung, ya, itu akan gayanya akan saling sambung menyambungnya. Jadi hukum induksi, ya, dikatakan di Faraday, ya, jika flux magnet atau GGM yang melalui kumparan benturan maka timbul GGL induksi, ya. Di mana N jumlah lingkaran kumparan, dp perubahan flux magnet, ya, dan tanda minus itu menunjukkan hubungan antara GGL induksi dan flux magnet. Jadi maksudnya menggambarkan vektor hubungan antara pasangan listrik magnet sebagai berikut. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu aturan tangan kiri. Nah, ini arah gaya medan magnet itu, ya, kalau tangan kanan, nah, ini seperti ini, ya. Jadi putarannya itu berlawanan, ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau tangan kiri itu berlawanan arah jarum jam. Yang terakhir, pandangan umumnya tentang mesin listrik itu dalam peralatan konversi energi, ya, elektromekanik yang bekerja dengan suatu media perantara, ya, yaitu bidang magnet yang terdapat di dalam alat. Berdasarkan arah konversinya, ya, mesin listrik dibagi dalam dua kelompok, yaitu mesin listrik generator, ya, yaitu dirancang untuk mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Begitu sebaliknya motor listrik itu mengubah sumber energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi pada pertemuan praktikum 1 kita kali ini kita akan coba melakukan percobaan bagaimana proses, ya, atau jalan industri elektromagnetik itu bekerja, ya, dengan melakukan percobaan memberikan magnet, ya, di bagian statornya, ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut langsung ke praktikumnya, ya. Terima kasih. Baik, kita coba praktikum pertama, yaitu motor DC magnet permanen. Jadi di sini kita mencoba merancang percobaan DC magnet permanen dan juga dapat mengetahui prinsip kerja motor DC, ya, dengan mengatur atau mengubah posisi-posisi magnet yang ada pada bagian statornya. Ini rangkaian percobaannya ini sudah kita bisa lihat, ya, terdiri dari sumber, transformator, ya. Di sini kita bisa ganti dengan regulator, ya. Terus ke satu daya penyiarah, ya, untuk mengubah ke DC. Lalu kita langsung ke polaritas motor listrik DC-nya. Ya. Di sini kita mengubah-ubah, pada percobaan ini kita mengubah posisi-posisi magnetnya seperti yang sudah tadi kita praktikkan pada percobaan magnet yang hanya sebelah kiri, sebelah kanan tidak ada, itu status motornya tidak bergerak, ya. Begitupun dengan tegangan yang bervariasi itu sama sekali tidak bergerak. Sama di percobaan kedua, itu di posisi magnetnya sebelah kiri 2, itu status motornya tidak bergerak, jadi kecepatan putaran motornya kita tidak dapat ketahui. Baik, kita coba yang posisi seimbang, ya, sebelah kiri dan kanan ada magnetnya. Oke, kita coba perhatikan. Dari lagi 6 7
Nah, di sini pada tegangan 12 volt bisa kita lihat 12 volt itu terjadi induksi elektromagnetik dengan posisi magnet seimbang ya, sebelah kiri dan kanan posisi magnetnya satu dan satu ya, status motornya kita bergerak ya, bisa dicatat. Dengan jumlah RPM RPM. Singkat, kita coba tegangan yang agak besar langsung ke 32. Kita singkat saja percobaannya. Nah, ini lagi punyai. Jadi semakin besar tegangan berbanding lurus dengan induksi otomatis, jadi putaran rotornya itu semakin besar. Bisa kita coba. RPM-nya bisa mahasiswa perhatikan, bisa dicatat. Jadi posisinya harus di ini ya, 4063 di posisi langsung 32. Sekarang untuk mempersingkat, kita coba permagnetnya yang sebelah kiri itu kita coba tambah 2, sebelah kanan 1. kecil dulu 12. Kita coba tegangan 12. Status motornya bergerak. 1700. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ya, jadi semakin besar gaya magnet ya, magnet yang diberikan dengan keseimbangan magnet itu akan semakin besar pula induksi elektromagnetik. Kita coba percobaan terakhir ya, persingkat kita coba keseimbangkan, sebelah kiri magnetnya 2, sebelah kanan 2. Tegangan 12. RPM. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya bahwa keseimbangan magnet juga itu berpengaruh. Ya. Jadi di sini kita lihat putaran motornya semakin besar dengan tegangan 12. Jadi di sini sebelah kiri cuma 2, sebelah kanan cuma 1 magnetnya, itu putaran RPM-nya itu kecil dibanding dengan ini, berarti lebih besar magnet yang diberikan ya, dengan keseimbangan yang sama itu akan memperbesar induksi elektromagnetik. Jadi demikian secara singkat praktikum, salah satu praktikum yang coba kita praktikumnya kan. Jadi di sini terdapat 8 praktikum, itu berlangsung selama 2 minggu dengan 2 SKS.
Jadi tiap hari itu ada satu praktikum, dan 2 harinya setelah 8 praktikum itu kita atau saya lakukan evaluasi ya secara individu seperti itu. Terima kasih atensinya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.